Untuk memastikan pakaian lansia bersih dari najis dan sesuai dengan syariat Islam, perlu dilakukan pencucian yang tepat, tidak hanya sekadar menghilangkan kotoran atau noda. Najis dalam Islam merujuk pada zat atau benda yang dianggap tidak suci, dan pakaian yang digunakan untuk beribadah atau kegiatan sehari-hari harus terjaga dari najis tersebut. Berikut adalah beberapa panduan untuk memastikan pakaian lansia bersih dari najis serta cara mencucinya. 1. Jenis najis dan cara mengidentifikasinya. Dalam Islam, najis dibagi menjadi beberapa jenis, seperti najis mukafafah, najis ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang masih menyusu. Cukup dibersihkan dengan percikan air. Najis mutawasitah, najis yang lebih berat, seperti darah, tinja, atau muntah. Pakaian yang terkena najis ini harus dicuci dengan cara yang lebih hati-hati. Najis mugolazoh, najis berat, seperti air kencing anjing atau babi. Pakaian yang terkena najis ini harus dicuci dengan lebih teliti, yaitu dengan cara mencucinya lebih dari 1 kali dan menggunakan air yang mengalir. 2. Langkah-langkah mencuci pakaian yang terkena najis. A. Pencucian awal, membilas najis. Jika pakaian lansia terkena najis, seperti darah, tinja, atau muntah, bilas pakaian tersebut dengan air mengalir untuk menghilangkan najis secara fisik. Penting untuk tidak mengucek pakaian dengan kasar agar tidak merusak serat kain. Untuk najis yang lebih berat seperti najis mugolazoh, air kencing anjing atau babi, pakaian harus dicuci dengan air yang mengalir minimal 3 kali. Setiap kali pencucian, pastikan air yang digunakan cukup banyak untuk menghilangkan najis tersebut. B. Menggunakan deterjen halal. Setelah pembilasan awal, gunakan deterjen halal yang tidak mengandung bahan haram. Deterjen ini juga harus cukup efektif untuk menghilangkan sisa najis yang mungkin masih menempel pada kain. Dalam kasus pakaian yang terkena najis berat, misalnya dari hewan yang haram, gunakan deterjen yang kuat dalam membersihkan noda dan memastikan pakaian benar-benar bebas dari najis. C. Pencucian dengan air yang mengalir. Setelah penggunaan deterjen, pastikan untuk mencuci dengan air yang mengalir hingga najis sepenuhnya hilang. Menggunakan air yang mengalir akan membantu mengalirkan najis yang masih tersisa dan membuat proses pembersihan lebih efektif. D. Penggunaan air campuran untuk najis berat. Dalam beberapa kasus, seperti jika pakaian terkena najis berat misalnya darah, kencing hewan najis, atau najis mugolazoh, sebagian ulama menyarankan mencuci dengan campuran air dan tanah. Hal ini untuk membersihkan dengan lebih sempurna. Namun, prosedur ini lebih jarang dilakukan dalam praktik laundry rumah tangga biasa, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. E. Pencucian ulang jika diperlukan. Untuk najis yang sulit hilang, seperti darah atau najis mutawasitah yang menempel lama pada kain, mungkin diperlukan pencucian ulang. Proses ini bisa dilakukan dengan mencuci pakaian beberapa kali untuk memastikan bahwa noda dan kotoran najis benar-benar hilang. F. Pencucian dengan air dan sabun. Sebagai tambahan, untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut dan memastikan pakaian benar-benar suci, bisa dipertimbangkan untuk mencuci pakaian dengan sabun, yang tidak mengandung bahan haram setelah proses pembilasan. Sabun yang digunakan harus bebas dari bahan yang dapat merusak kain atau yang mengandung alkohol. 3. Memastikan kebersihan pakaian untuk ibadah. Pakaian yang digunakan untuk ibadah seperti salat harus bebas dari najis. Setelah mencuci pakaian, pastikan pakaian tidak terkena najis setelah proses pencucian. Cek pakaian dengan cermat untuk memastikan tidak ada najis yang tertinggal. Pakaian kering dan suci, pastikan pakaian sudah kering sempurna dan tidak ada najis yang menempel. Pakaian yang masih basah bisa menjadi media bagi penyebaran najis jika tidak dijaga kebersihannya. 4. Pencucian dengan mesin laundry. Jika menggunakan mesin laundry, pastikan untuk memilih program pencucian dengan suhu air yang sesuai dengan jenis pakaian dan jenis najis yang ada. Mesin yang digunakan harus memiliki sistem pembuangan air yang mengalir dengan baik untuk memastikan najis benar-benar hilang. 5. Pentingnya pemeriksaan rutin. Untuk pakaian lansia, sangat penting untuk memeriksa pakaian secara rutin untuk mengetahui apakah ada kontaminasi najis yang terlewat. Lansia seringkali memiliki kondisi medis tertentu yang membuat mereka lebih rentan terhadap tumpahan atau kebocoran yang menyebabkan najis. Oleh karena itu, pastikan pakaian yang terkena najis segera dicuci. 6. Pencucian pakaian dengan sensitivitas kulit. Lansia sering memiliki kulit yang lebih sensitif.
Oleh karena itu, selain memastikan pakaian bebas dari najis, juga penting untuk memastikan bahwa deterjen yang digunakan tidak mengiritasi kulit. Deterjen yang lembut, hipoalergenik, dan bebas dari bahan kimia keras sangat disarankan. Kesimpulan, untuk memastikan pakaian lansia bersih dari najis dan terjaga kehalalannya, penting untuk melakukan pencucian yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ini termasuk membilas najis dengan air mengalir, menggunakan deterjen halal, serta memastikan pakaian benar-benar bebas dari najis sebelum digunakan kembali. Pakaian yang sudah bersih harus tetap terjaga kebersihannya, terutama jika digunakan untuk ibadah, agar lansia dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan sah.